satu, misa umat. Apa itu misa umat? Nah, ini banyak catatannya Bapak Ibu. 115. Misa umat definisinya ialah misa yang dirayakan dengan partisipasi umat beriman. Jadi jelas harus ada umatnya. Terutama pada hari Minggu, hari-hari raya itu ya. Nah, misa umat itu kelengkapannya apa? Ada nyanyian di kalimat kedua. Hendaknya misa umat dengan nyanyian, lalu juga dengan pelayan-pelayan yang diperlukan. Maka itu misa umat kelas 1, yaitu ada umat yang berpartisipasi lewat nyanyian dan pelayanan. Itu ya. Itu misa umat kelas 1. Lalu misa umat kelas 2 itu adalah misa dengan umat, tetapi tidak ada nyanyian dan pelayannya hanya satu, siapa? Imamnya. Itu artinya misa umat yang kelas 2. Jadi kelas 1 misa umat itu kalau umatnya berpartisipasi dengan nyanyian dan macam-macam pelayan. Maka misa kita pagi hari ini itu misa kelas 1 karena umat berpartisipasi lewat lagu dan pelayan. Nah, kalau hari harian itu kadang-kala juga masih misa umat karena ada nyanyi dan pelayan. Nah, kalau tidak ada lagu sama sekali, lalu tidak ada pelayan, maka itu misa umat kelas 2. Kapan itu terjadi? Jarang-jarang. Misa lingkungan pun misa umat kelas 1 karena umat terlibat dan ada nyanyian serta pelayan. Itu ya. Lalu 116, bahkan kalau ada diakon hadir, dia diminta melaksanakan tugasnya. Apa itu? Mempersiapkan altar dan membaca Injil. Jadi sekarang kita tahu, nanti kalau di rumah kita kedatangan diakon di lingkungan, maka setiap kali misa diakonnya diminta untuk ikut bertugas. Kalau yang bersangkutan tidak mau itu soal lain, tapi tolong pertama-tama diajak untuk bertugas terlebih dahulu. Prinsipnya ditari, Bapak Ibu. Gitu ya. Sebagai cara kita paham. Nah, itu untuk misa umat sederhana ya, nggak ada pertanyaan ya, gampang kalau itu. Oh, ada tetap ya. Dilematis, monggo mungkin. Karena di situ bisa menyatakan partisipasi umat. Iya. Oh, kalau misa online saya tidak berani berkomentar banyak. Karena kalau misa online, satu kelemahannya, kalau misa online itu misa sudah terjadi tahun lalu, kita putar sekarang, maka jelas kita hanya nonton misa. Tapi kalau misa online-nya itu misalnya seperti misa dengan Bapak Paus kemarin, pada saat yang bersamaan, mungkin masih bisa dianggap misa yang sesungguhnya, meskipun darurat, ya bukan darurat ya kedaruratan yang kita buat. Karena di sana misa, toh kita di sini juga mempersiapkan diri seperti halnya ikut misa. Tidak sinambi ngopi, sinambi makan enggak, ya rokok enggak, gitu. Jadi kalau itu mungkin masih bisa kita anggap misa, karena kita mengikuti misa yang sedang berjalan. Tapi kalau misanya itu sudah rekaman setahun, sebulan yang lalu kita ikut, maka itu nonton misa, itu bukan misa. Karena prinsipnya misa itu kita dianggap ikut misa kalau kita mengikuti misa apa itu namanya? Istilahnya ada tapi saya lupa. Mengikuti misa ya misa yang benar, saya lupa istilahnya tapi live. Ya itu live itu lah. Masih bisa diterima. Live streaming. Tapi lebih bagus lagi kalau kita datang sendiri. Oh ini. Jadi kalau kita disebut ikut misa, kalau kita memang ikut misa dengan sendirinya. Jadi kita memang datang misa, bukan sekedar nonton misa yang disiarkan ulang. Saya memang ikut misa. Iya, langsung. Ya.
Ya, kalau yang pertama kelasnya saya datang sendiri, yang diikutinya sendiri. Ya kelas 1 ya yang diikuti sendiri, kelas 2 ya diikuti sendiri lewat layar. Lalu yang kelas entah kelas tidak karu-karuan nonton misa yang tidak diikuti sendiri, nah itu bukan misa. Ya, ngoten nggih Bu. Maka harapannya semoga tidak minta misa online. Datang aja lah. Itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Betul nggih, dereng nggih.